dia bintang tamu kita. Halo. Ayo kenalan dulu. Nama datang. Tahu gitu. Bang Ferry masih ngerampok gak di Money Heist? El Profesor. Iya, abang apa story-nya? Oh iya. Background lo, Fer. Background lo. Kuliah jadi PNS di Kemenkyu, tahu PNS kan? Pegawai negeri sosial. Pegawai negeri sipil. Kamu tertarik dengan hal politik nggak? Penasaran? Karena aku pengen nyalek. Mau nanya penasaran? Pernah ditawarin endorse nggak? Jadi juga. Oh ya, aku pernah lah. Waktu itu ditawarin kalau boleh tahu angkanya berapa? Berapa? 1M seminggu. Wah, itu gede Cuman story Kayaknya doang. kita harus consider ulang. Halo guys, gue Jeffrey Nicole. Selamat menyaksikan Bocah-Bocah Kosong karena bintang tamu hari ini keren banget. Dan ingat, acara ini hanya bersifat bercanda dan tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain. Selamat menonton. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah Bocah-Bocah Kosong. Gua nggak bisa joget, sat. Di bocah-bocah kosong, ada Kety, ada Medan, juga Pia. Semua kosong. Masa gitu, Bang? Jadi seperti yang teman-teman lihat, kali ini banyak banget yang baru di Bocah-Bocah Kosong. Tapi sebelum kita mulai episode ini, kita kasih tepuk tangan selamat datang untuk Kety. Ketis, banyak yang bilang katanya kamu udah nggak di BBK lagi. Iya, guys. Coba kasih tahu. Ya kali. Karena Bocah-Bocah Kosong tuh bukan Bocah-Bocah Kosong kalau nggak ada salah satu dari kalian. Salah satu Betul dari sekali. kalian tuh Jadi kemarin apa, Bang? kemarin itu Bocah-Bocah Kosong harus tetap syuting. Seperti yang teman-teman lihat, kita ada yang baru, kita punya sofa. Iya. Karena hari ini ada sofa, jadi kita moodnya adalah tidur dua jam. Tidur. Dan makin rame lagi, viewsnya kita ganti lagi. Jadi kursi pijit. Kursi pijit yang begini lagi. Setelah 50 lebih episode loh, akhirnya kalian punya sofa. Enggak, Bang, ini punya sofa karena udah dimarahin sama yang nonton. Oh emang iya ya? Kasih sofa lah, parah banget kreatif gitu. Paling satu-satu yang belum kita ubah di sini bumper ya, bumper kita belum ubah. Bang Oh Coki iya, kok tambah kursinya masih sama, Bang. Enggak, karena kan kalau gua kan Dia turun tahta, kursinya jadi iya nih kursinya. Itu kan kursi kita ya, Kak. kursi dia tapi gua sofa. punya motor. Punya motor gua. Ya maaf, Adio. Gua dapat motor gua. Tapi nggak built-in. Kali ini yang kita akan undang langsung aja seperti biasa. Kali ini kita orang viral. Akhirnya aku udah biasa aja. Oh, jadi abis ini lo nggak ada, lo nggak akan ada lagi bintang tamu yang akan bikin lo menanti-nanti, udah nggak ada lagi ya? Kecuali Mark Marquez. Itu ya, itu gua nggak dibayar juga nggak apa-apa, Bang. Oh, kenapa? Oh. Undang Sandra Dewi, please. Kenapa? Halan nanti kamu pasti. Nggak, suaminya juga nggak apa-apa. Oh ya udah. Oh, lu mau minta saham dikit ya? Minta saham. Tapi kali ini yang akan kita undang, ini adalah orang yang lagi viral banget dan ramai banget di sosial media. Siapa tuh? Kira-kira kalau orangnya viral, kemungkinan kalian tahu nggak? Nikita Mirzani. Oke. Menurut viewer siapa? Katanya ilmunya banyak. Jerome Pauline. Oke. Menurutmu? Menurut aku Jerome. Loli. Waduh. Ya boleh aja. Menurutmu Loli? Iya. Oke. Baiklah. Mau langsung dipanggil aja? Kita langsung panggil aja. Ini dia bintang tamu kita. Halo. Ayo kenalan dulu. Nama datang. Vior, kok tahu Vior? Hah? Kan sudah viral di YouTube. Oke.
sebelum kita mulai ya, nanti sebelum Ferry memperkenalkan dirinya sendiri. Ferry Sambo. Kado kuning. Ya mirip lah. Mirip. Bang Ferry masih ngerampok gak di Money Heist? El Profesor. Oke, sebelum kita mulai gue pengen tahu dong Vior. Kenal? Siapa? Sosok yang ada di samping saya? Tahu. Siapa? Yang viral di YouTube. Ya, karena apa? Karena apa? Soal bahas ini judul. Oh. Wah, lagi mau ngikut toh. Apalagi yang kamu tahu tentang Kak Ferry? Pernah podcast sama Om Ded. Oke, make sense. Oke. Iya. Itu aja. Cuman sebatas itu? Iya. Kalau Kak Tes? Kak, aku mau nanya. Oh, langsung nanya. Ini podcast gue paling canggung, Iya, sumpah. Boleh. Boleh. BTW Bang, mau nanya, kalau misal Abang sebelum keluar yang judul-judul itu, Iya. kalau Abang udah dapet duitnya, Abang keluar nggak? Oh. Jadi menurut Kak Kalau udah Tes, dapat duitnya, Iya, harusnya nggak keluar. nanya. Jadi yang aku lakuin tuh sekarang karena aku nggak dapat duitnya gitu. oh jadi kamu penasaran ya? Iya. Penasaran lah. Yang pertama saya tidak mungkin menerima duit itu ya, duit saya udah banyak. Ya duit dari coki. Enggak. Lu jangan bikin isu baru kan? Dia setoran. Oh, berarti Ada abangnya, masalah lah coki. abangnya pacarnya Bang Coki. Jadi kamu pertanyaannya adalah? Pertanyaannya, Enggak. Bukan Jadi- nggak dibilang ya nggak akan ngambil uang itu. Oke, amin. Iya. Bang, aku mau nanya sebelumnya, kan Abang kan aku baru tahu tuh gara-gara yang ngomongin judul-judul tuh loh. Iya. Sebelumnya Abang ngapain? Oh, pekerjaannya. Iya. Background story-nya bagus. Iya, bagus. bikin. Oh, ini beneran kepo. Kepo lah. Aku baru yang rame di Twitter. Hah? Iya. Benar. Oh, Yang iya. musuhnya Ler. Musuhnya siapa? Iya. Musuhnya siapa? Musuhnya. Lel siapa Lel? Sekarang musuhnya Kata Biza. Sekarang Kenapa? 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 Kalah tonjokan. Jadi Katak Bizer tuh emang udah terbukti ya. Katak Bizer itu Iya. memang dia mempromosikan judol. Oh, dia kabur ke Kamboja. Iya, terus dia kabur ke Dia kabur ke Kamboja. Kamu kenal? Di endorse tapi. Iya. Ya, gitu. Abang. Oh, kamu excited banget nih Iya, statusnya. Abang apa story-nya? Oh iya. Background lo, Fer. Background. Dari mana ya ceritanya? Iya, backgroundnya dulu DPR tamat ya? kuliah jadi PNS di Kemenkyu. Tahu PNS kan? Pegawai negeri sosial. Pegawai negeri sipil. Sorry, pause. Kates bener. Pegawai negeri sipil bener. Dia PNS panas. Apa PNS? Coba apa? Apa PNS? Jangan kasih tahu. Apa? Udah dia jawabnya bukan sipil Kak Coki. Dia jawabnya sosial. Pegawai negeri sosial. Tadi yang kelihatan bener ya monyong. Langsung ada ini. Padahal aku udah positive thinking loh sama kamu. Kalau kamu apa? PNS emang apa? Benar, pegawai negeri sipil. Oh iya. Aku nggak tahu ya. Kemenku apa Kemenku? Kementerian Kehutanan. Apa ya? Kementeriannya benar. Kementeriannya benar. Keuangan. Nah. Buku keuangan. Jadi Kak Ferry ini sempat kerja di Kementerian Keuangan. Itu Terus jadi pejabat-pejabat. YouTuber. Enggak jadi pejabat biasa aja. Pekerja, karyawan. Karyawan. Jadi YouTuber 4 tahun, ya udah. Gitu. YouTubernya kontennya apa, Kak? Bikin dokumenter, bikin esai video, ngejelasin ekonomi, sosial, humaniora, bikin Malaka Project sama Coki. Oh. Kan opini Kak Ferry itu kan kayak sering diiniin kan, sering didengar sama netizen. Kenapa nggak jadi politisi aja? Oh bagus. Iya. Ih, serius ya, gue harus bilang ya, ini pertama kalinya bocah-bocah kosong pertanyaannya bagus-bagus semua loh. Bener-bener gokil. Bener-bener excited loh, bener-bener. Lihatnya. Tapi bagus, kenapa nggak jadi politisi? Iya. Pior dulu ya. Medan masih nggak panas Medan. Itu udah. Masih loading Kak. Masih loading. ini Oke ada. boleh, kamu dulu. Kenapa itu nggak jadi pertanyaannya. politisi? Kenapa nggak jadi politisi ya? Nggak tahu ya, mungkin ke depan bisa jadi, mungkin ke depan enggak. Iya. Sekarang belum, planningnya belum ke situ. Ngapa kakak nggak ke TV One yang bapak-bapak itu? Medan brengsek banget. Dia nggak tahu nama program
programnya. Jadi kenapa nggak ke TV One yang bapak-bapak? Apa TV One? ILC. Nah, iya. Gua ngerti. Ya kenapa? Medan kita nih satu daerah. Kita Jambi kan? Nah di Jambi TV One nggak masuk coba. Apa? Jadiin bapak. Oh temen bapakku kah? Ya bisa jadi. Kita satu daerah. Oh iya deh. Kamu Jambinya mana? Jambinya di Simpang Kawat. Oh. Oh. Berarti di daerah sana. Berarti Orang Kelanai. Oh. Jambi itu Sulawesi ya? Kagak Sulawesi. Gimana sih? Lo nggak apa-apa kan dia kan nanya, dia nanya. Iya. Tapi lo seberapa tahu tentang BBK sebelum nanti kita kembalikan lagi ke pertanyaan? Iya tahu lah, cukup tahu dan viral kan. Dan kalian berdua Coki dan BBK-nya itu kan kombinasi yang pas banget ya. One of the best podcast lagi. Makasih ya, Bang. Tapi tadi sudah terjawab tadi pertanyaannya? Sudah. Kenapa sih kamu tanya tentang politisi? Kamu tertarik dengan hal politik nggak? Penasaran? Karena aku pengen nyalek. Nggak mau kalau udah tua. Kalau udah tua nih kan aku pasti udah jadi pinter, udah banyak diisi. Gak mau Pengen nyalek. nyoblos lu. Tapi kalau pengen kan semua hak warga negara. Kalau pengen mah Yoi. boleh. Mimpilah setinggi-tingginya. Jika kau jatuh di antara bintang-bintang. Tapi kalau kamu jadi caleg, yang jatuh wargamu. Bang Ferry aku mau nanya. Oh iya. Kan Bang Ferry kan berani Enggak juga sih, enggak juga. Tapi ya oke lah. Ya udah berarti Bang Ferry cuma berani sama orang-orang gamers yang dianggap nggak jelas. Sama ini orang-orang yang bodoh, sama orang-orang yang bisanya di internet berani aku. Kalau ditantang Coki berantem nggak berani. Sakit. Bukan maksudnya kalau misal kan kenapa nggak sekalian kayak misal pejabat-pejabat yang korupsi apa gimana? Oh iya udah tak sikat juga. Oh iya kah? Iya udah. Kakak ada musuh nggak gitu? Wah banyak. Oh ya? Kayak di jalan Ferry tuh sikapnya keras. Ya, oke. Pernah nggak ada konsekuensi? Iya jalan. kayak. Iya di jalan misalnya. Kagak ada. Di jalan Berarti kamu nggak pernah kayak tiba-tiba jalan diserempet orang? Enggak ada. Tapi takut nggak kayak gitu? Takut? Enggak takut. Kamu Serempet nanya. balik lah. Karena kan di mobil. Iya juga. Mobilnya gede. Mobilnya gede. Maksudnya tuh kakak lagi jalan tiba-tiba diserempet. Oh. Iya, iya, kayak iya, habis itu iya. bilang. Terus habis itu pas buka Berarti kaca, ada orang mampus suruhan. lu. Berarti ada orang suruhan yang Iya. menyakiti lu. Iya. Saya ngerti maksud mereka, saya translate Iya. memang ya. Aku jalan dijagain istriku tuh. Iya. Nyaman. Itu Oh punya istri. iya. Tapi ternyata kalian cukup aware dengan isu-isu sosial juga Ferry ya. mau nanya. Iya. Kenapa di Indo judol dilarang tapi di Kamboja dibolehin sih? Iya. Oke, sebelum lu jawab Fer, ini pertanyaannya mungkin Katanya pertanyaan bakal sepele-sepele Cok. Gak tahu. Gak tahu. Ini gak ada yang briefing tiba-tiba. Ini pengaruh sofa ini, Cok. Bocah-bocah kosong di sofa jadi pinter semua pertanyaannya, Cok. Balikin kita ke kursi. Oh, boleh. Silakan, Fer. Iya. Dijawab lu bisa menjawabnya aja. Ya. Kayak judol di Indonesia itu kan pelarangannya bukan judol ya. Judi pun dilarang kan karena nilai norma, agama, etika segala macam yang secara konstruksi sosial kita dibentuk majority muslim, terus aturan mengikut ke situ dan lain sebagainya. Dulu sih sempat legal tahun 80 90-an. Gara-gara ini ya Roma Irama. Jadi ilegal. Iya, menurut Maiden gitu. Mungkin ini kita nggak bisa 100% salahin. Ya. Mungkin ada faktor sosial culture juga dari lagu Roma itu yang bikin orang sadar. Oh iya ya judi ini salah. Mungkin. We never know. Cong sofa gokil, Cong. Sofa gokil, Cong. Oke. Tapi kan di Kamboja sosial culture-nya beda, sosial culture-nya beda, majority-nya beda. Terus juga Kamboja itu sendiri kalau kita lihat dalam penyebarannya ya dalam faktor cybercrime-nya juga luar biasa. Jadi kayak fun fact, maraknya judi online di Indonesia itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kamboja ratusan persen dalam 5 tahun terakhir. Jadi karena kita yang maju, karena judi online Karena yang maju uangnya di kan lari ke Indonesia, situ. uangnya larinya ke Kamboja yang maju Iya, akhirnya. kalau mereka mau Kamboja. hentikan ya kenapa mereka harus hentikan? Karena selain Indonesia, bahkan Malaysia pun ada rumah perjudian kan. Iya. Artinya selain Indonesia kayak Singapura di Asia Tenggara itu marak. Tapi aku penasaran sebelum kamu lanjut. Iya. Kalian kan besar sekali influence di TikTok, di Instagram, kalian besar berjuta-juta, engagementnya luar biasa. Mau nanya penasaran.
Pernah ditawarin endorse nggak jadi judul? Oh ya aku pernah lah. Aku Oke, pernah dan cerita Aku gimana? pernah di donate. Di donate. Iya, terus aku gacor gitu. Kapan waktu itu? Dulu dia. Kapan Saya dulu? minta maaf. Saya minta maaf. Enggak, tapi Mior. Soalnya dia nggak tahu. Cuma sejuta. Dia minta maaf. Gak worth it. Gak worth it. Soalnya aku gak pernah di endorse, tapi kan kalau streamer dikasih uang Iya, kayak 10 rata-rata juta, pada gaji. Oke, aku kamu ingat nggak? ikut-ikutan Ini tahun gitu. berapa kejadiannya? 2020. 22. 23. 23. Kalau sekarang kejadian bisa ditangkap. Kalau sekarang bisa ditangkap. Iya. Oh ya? Tapi kamu waktu itu dengan sadar penuh bilang gacor. FOMO doang kan? FOMO soalnya kan FOMO soalnya kayak mungkin dia kayak reaksinya, oh yang lain reaksi gitu, oke aku juga gacor. Gacor ya, tapi endorse gak pernah, cuman gacor gitu. Kalau kamu pernah? Nah, ditawarin endorse. Oke. Terus diambil. Seminggu, enggak dong. Kalau misal ambil pun juga aku berhadapannya dengan Anda. Takut dia, Mer. Takut sama lo dia. Enggak lah, ngapain takut? Enggak lah. Aku tahu juga mana yang terbaik buat aku dong. Waktu itu ditawarin kalau boleh tahu angkanya berapa? Berapa? 1M seminggu. Wah, itu gede loh. Cuman story Kayaknya doang. kita harus consider ulang. 1M seminggu. Itu SOW-nya ngapain waktu itu? Cuman nge-story doang sekali sehari. Tapi Dalam masih sebulan. banyak lah temen. Kok sebulan sih? Seminggu. Oh itu setahun 54. Berarti setahun 54 M. Ya tapi kan aku nggak mau. Hebat. hebat. Kita bertangan. Kamu hebat, aku kagum sama kamu. Kayaknya seminggu doang, selebihnya baju oren. Oke, Maiden nih. Pernah dan gimana ceritanya waktu itu sampai kamu menolak? Pernah aku balas. Kamu balas. Bilang apa kamu? 3M lah sayang, gue bilang gitu. Terus kalau dia oke gimana? Dia bilang, iya sayang tapi kirim WA dulu ya. Kalau mau WA 5M dulu sayang, abis itu aku hilang. Oh, bercanda berarti. Bercanda. Oke. Tapi aku penasaran, Kak. Kan judul nggak boleh di Indo gitu kan. Tapi kenapa ya kayak mereka yang pakai judul itu kan kayak ditangkep-tangkepin gitu kan, yang promosi segala macam. Tapi kenapa raja judulnya pasti arahnya ke yang bikin tuh nggak ketangkep-tangkep tuh kenapa? Kepo aku. Ini Apa karena sumber penghasilannya orang-orang itu dari para judul yang petinggi? Aduh. Seakan-akan Ke diri saya aja. Ayo boleh. seakan-akan dia kerja padahal sebenarnya dia udah nerima banyak di belakang. Oke. Ini kan asumsi kalian. Iya. Mau ingin menanggapi? Nggak mau lu jawab. Tapi kalian nanya ini ke Kominfo atau polisi, harusnya kan kita nggak bisa Iya. nangkep. Kita juga pengennya Benar, rajanya benar. yang ditangkap. Karena ini juga adalah pertanyaan masyarakat yang harus dijawab sama Iya. instansi yang berkaitan langsung sebenarnya. Kita kan sama tuh, kita juga Kita kan pengen. posisi kita sama. Kenapa sih yang harus ininya? Tapi kalau gue sendiri pribadi waktu dulu tuh mikirnya yang paling dekat aja yang kita sorot gitu. Kita nggak bisa nih nangkap bandar atau kita nggak bisa nih nangkap yang punya uang atau Ya. kita nggak bisa nangkap pejabat segala macamnya atau oknumnya. Tapi seenggaknya yang di industri yang sama, di ekosistem yang sama, itu kan kita bisa ingetin. Gue juga nggak bikin laporan ke streamer atau ke Kata Bizar pun gue nggak bikin laporan. Tapi kan industri digital itu kan dunia yang bebas banget ya. Lu boleh mempromosikan apapun dan lu harus siap dengan konsekuensi apapun gitu. Iya. Tapi kalian pernah nggak ada temen yang jadi korban dari judi online? Iya. Enggak. Ada tuh Oh kamu ada? Orang Jambi banyak. Oh iya Kak. Oh iya. teman-teman yang sekolah dulu kayak tiba-tiba nggak kenal gitu minjem duit. Itu bukan korban juga. itu efek popularitas gitu. Kita juga mengalami itu kok. Tapi ada loh yang temen kita juga terkenal juga suka pinjem duit. Siapa Boy? Siapa? Ada di e-sport. Oh. Ada. Tahu. Oke. Siapa, Cok? Nggak tahu saya tapi. Kak Ferry. Oke, cukup di sini aja coba oke. Kak Ferry aku mau nanya. Iya. Kak Ferry pernah nggak main judol? Pasti Judol pernah kan enggak, dulu. judol enggak. Bohong. Serius. Maksa mah. Maksa. Etes breaks. Masa harus sesuai? Ya enggak siapa tahu Enggak main slot kayak gitu enggak. diam-diam dalam kamar pas istri lagi belanja di pasar. Cobain dulu.
kalah. Dendam gue. Bang Ferry. The origin story of Ferry Irwandi. Gue penipuan nih. Ternyata karena kalah. Tapi sebelum kita lanjut lagi lebih dalam ke judul, Ferry Irwandi juga baru aja buat dunia internet gempar karena dia menantang dukun santet. Siapa? Ferry. Enggak, Siapa yang dukunnya? Ferry Banyak. dukunnya. Enggak, bukan. Enggak. Oh, nah, siapa? Semua dukun. Jadi ceritanya gua kasih background story dulu ya. Jadi pada saat itu Ferry menantang semua dukun santet untuk menyantet beliau. Sehingga dia bikin sayembara kalau berhasil mencantet Ferry dikasih apa, Fer? Alphard. Dikasih Alphard cash. Ya udahlah Bang, aku mau santet. Nah, ini ada plot twist-nya. Apa? Jadi ada salah satu praktisi paranormal ya akhirnya ya. Ya, Dia orang yang ngaku dukun lah panjang lebar. ya orang yang ngaku dukun, dia ngechat Ferry, dia bilang jam 12 Ferry akan disantet. Akan mengalami ini. Ferry bikin live streaming. Ada videonya? Nah, ini dia. Kita lihat Ini lucu cuplikan. banget pasti. Kalau Fargo sih ngakak sih. Jadi dia bikin live streaming nunggu sampai jam 12 malam. Akan membuka which is menurut aku emang udah gede. Ya. Oh ya, kok mirip Bang Joki di sini, Bang? Oh iya. Ya. Iya. Cie. Kenapa Kok dicie? Dan kaki Anda mendekati kelumpuhan. Kenapa Jika ini? nanti Ini apa nih, Kak? mengalami spesifikasi Tadi live streaming. atas izin Allah. Nunggu jam ini ya. Oke, bosku. Iya. Udah ya. Udah ada tidak terjadi apa-apa. Itu orang pintarnya. Itu gua. Iya, itu gua. Oh iya, lightingnya mungkin lebih putih jadinya. Pior baru dipuji loh tadi, Pior baru dipuji, pertanyaannya bagus loh. Jadi akhirnya karena dia bikin live streaming itu, akhirnya dapat saweran dari netizen sebesar 36 juta rupiah. Dan uangnya lo pakai buat apa, Fer? Buat nyekolahin orang. Buat mengkuliahkan, buat memberi beasiswa gitu. Bang mau nanya, Bang. 36 juta rupiah ada yang dari slot nggak? Nggak ada. Karena itu super chat. Oh, super. Jadi kalau buka ini Saweria, bagus. jadi gini, salah satu kenapa dari dulu kalau live stream kan nggak sering-sering banget lah. Paling kalau lagi nganggur live stream, nggak pernah buka Saweria itu karena kalau Saweria kan Oh iya sih, bener ya sih. tulisannya kelihatan segala macam itu kan repot ya. Akhirnya waktu itu ya udah super chat aja. Super chat super waktu tayang pun chat. juga lebih bisa dimitigasi, terus moderatornya juga bisa lebih Oh iya. aktif jadi Tapi kalian masih aktif streaming kah? Enggak. Aku masih Tadi TikTok tapi dia. ya. Itu harus hati-hati juga tuh yang begitu-begitu tuh yang. Di chat sekarang di komen. Oh iya. Garuda hoki gitu. Oh. Pada akhirnya gitu ya. Dan ini di Twitter juga Ferry Irwandi juga sempat viral karena menantang orang indigo atau yang mengaku punya ilmu kesaktian untuk menyerang dia. Masih dalam rangkaian yang sama ya. Masih dalam rangkaian yang sama. Jadi sepertinya ini Ferry tidak cukup punya musuh di darat. dia tidak cukup punya musuh judul, dia juga menantang orang-orang indigo seperti itu juga. Kenapa Bang adrenalinnya jadi naik ya? Adrenalin. Enggak gini karena kan pengen mencerdaskan orang-orang kan. iya. Respect. Sekarang jadi pinter-pinter mereka. Kalian selama dulu kalian hebat. 50 episode kalian keren-keren loh. Dan gak gokil ini sofa dari dulu, Cong. Harusnya Cong sofa, Cong. Salah udah dari dulu. Salah sendiri kalau misal propertinya nggak niat, dia juga ngapain kerjanya niat. Ini dijawab dulu kan? Ya, ada. Oke, kenapa nantang dukun dan indigo? Karena kan mereka nggak ada ya, namanya dukun, nama santet itu nggak ada. Itu permainan propaganda aja yang bertahun-tahun diyakini masyarakat gitu. Karena kalau udah ada, kita udah maju nih. Nggak perlu lagi orang bikin nuklir untuk nyerang orang, nggak perlu lagi orang bikin rudal. Kalau nggak suka sama pemimpin Israel, tinggal kita santet, ya kan? Iya. Nah, untuk membuktikannya kita tantang nih. Alasan mereka banyak. Mereka udah kayak ini, ribetnya kalah daripada ngajuin KPR nih. Iya beneran, harus lewat ini, harus bahan bakarnya harus dendam mas. Iya. Ron berapa? Gue bilang kan. Aduh lucu banget. Terus kalau yang Saibaba? Oh udah pernah dibahas juga. udah pernah Ya pokoknya inti kemarin baru podcast sama ini Bold Magic. Oke. Magic botak. Deddy Kobusier. Jadi komisian. Iya. Jadi kemarin Om Ded tuh udah ngejelasin lah on cam dan off cam gitu. Kalau semuanya itu kebohongan aja. Semua itu trik. Iya. Ya, kan sulap lebih emang trik. sulit kalau orang pesulap, terampil sulap, tapi ikut jual-jualan kesaktian. Nah, karena mereka punya triknya semua.
jual air Iya. gitu ya. Kalau pesulap merah percaya nggak pesulap merah? Ya pesulap merah kan nggak nipu ya Fior ya. Pesulap merah ngebuktiin. Oh dia ngetrik ya mainnya. Ya memang trik, tapi dia juga membuktikan membongkar. Membongkar. Dia membongkar. Aku mau nanya deh, tadi kan Kak Ferry bahas yang nuklir Israel gitu-gitu kan. Di Indonesia kan lagi zaman boykot. Kayak ini minum kacoki terus Starbucks. Itu menyulitkan sih. Itu menyulitkan. Tapi itu setuju gak sih boykot tuh ngaruh gak sih ke? Ngaruh. Bukannya franchise-nya kalau di Indo tuh franchise Indo bukan franchise sana ya? Enggak, kalau gue kan stance-nya beda sama Coki soal boykot ya. Walaupun berbeda kita tetap berteman. Iya, santai aja gitu. Jadi kalau Coki kayaknya ada yang lebih ngaruh. Kalau gue merasa kemarin itu McDonald's itu sahamnya turun, Starbucks turun, terus beberapa kebijakan di beberapa policy di negara-negara lain itu mulai adjust nih. Mereka mulai nggak ngasih direct dukungan karena hal-hal kayak gini. Karena marketnya banyak di negara-negara kayak Indonesia. Jadi sebenarnya kalau gue melihat bukan cuma efek itunya juga, boykot itu bikin peluang untuk perusahaan-perusahaan lokal kita, usaha-usaha lokal kita naik gitu. Gue sejak kasus ini kan gue nggak pernah beli Starbucks ya. Gue belinya ya udah kopi-kopi Indonesia yang enak yang aja lokal, gitu, yang lokal dan lebih enak. Naikin iya dan lebih sadar gitu loh. Dan beberapa produk kan kayak gitu juga makan di tempat yang lebih lokal lah dan ternyata enak ya. Bang, Kopi tapi kenangan. aku mau nanya. Ya. Kalau misal nih Starbucks kan yang jualan kan juga orang Indonesia dan lain-lain kan pegawainya juga Indonesia. Kalau misal boykot nggak ada yang beli gitu mereka gimana dong? Itu dalam market, dalam ekonomi ada namanya substitusi demand. Jadi ketika perusahaan satu lagi itu naik lagi. Jadi ketika bisa lebih enggak, kalau aduh lucu banget bahasanya bisa lebih bodoh. Tapi Fior, yang bikin kamu menarik tuh kejujuranmu atas kemampuanmu. Tepuk tangan dulu untuk Fior, hebat. Dia sebenarnya lucu ya. Maiden juga mengalami hal yang sama, tapi dia diem doang. Maiden dia diem. Fior jujur, tapi Fior jujur. Kosongpedia, substitusi demand adalah hubungan antara harga barang substitusi atau pengganti dengan jumlah permintaan barang tersebut. Hubungan ini berbanding lurus atau positif. Artinya, jika harga barang substitusi turun, maka permintaan barang tersebut akan berkurang. Sebaliknya, jika harga substitusi naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Ini contoh penawarannya. Dua lah. Enggak, ya lo nggak bisa. Kan orang dua. Sama siapa? Jadi keisi kan? Silakan. Ya, jadi ada barang pengganti. Karena perusahaan yang katakan nih, kata Medan tadi kenangan naik ya. Karena orang jarang minum latte-nya Starbucks lagi, orang belinya latte-nya kenangan. Latte-nya kenangan perusahaannya kan growth. Growth tuh tumbuh. Expand. Grow. Berkembang. Expand tuh apa? Berkembang, melebar. Jadi kayak dari awalnya kedainya cuma 3 nih kenangan di Bekasi misalnya jadi 5 gitu karena permintaannya makin tinggi. Oh, jadi telinganya cili. Telinganya kecil banget beneran loh. Sama telinga apa yang kebesaran ya? Pertanyaan Kates ini bagus banget ya karena emang itu concern yang emang terjadi dalam sosial kita karena emang ada masa pergantian tuh. Dia nggak akan instan tiba-tiba pemenuhan tenaga kerja itu lapangan kerja itu terpenuhi, tapi akan menuju ke situ karena ekonomi itu selalu mencari titik keseimbangan. Iya. Jadi dia berhenti dari Starbucks pindah ke kopi kenangan. Iya, karena demand-nya tetap permintaan. Wah, itu tapi nanti akan ada perlu waktu untuk menuju ke sana. Gitu. Demand tuh D ya? Iya. Emang di pikiranmu apa sebelumnya? D permintaan, S supply. Penawaran supply. Oh iya benar sih benar. Supply penawaran. Benar. Demand-nya tetap, berarti permintaannya tetap. Ya. Terus supply-nya? Supply-nya karena berkurang, kan digantiin sama kenangan ini tadi. Untuk ngerti. Untuk Bang Ferry sabar. Coba kalau aku yang ditantang, wow. Tapi ini pertama kalinya dari 50 sekian episode, hampir 60 episode. Ini Fer, gue harus bilang hampir 60 episode, mereka jarang banget ngasih pertanyaan yang emang mereka bener-bener tertarik. Jadi mereka juga punya concern ke hal-hal yang ini. Kita tepuk tangan dulu dong buat bocah-bocah. Aku satu lagi sih. Boleh.
Misal nih Kak Ferry, misal aku disuruh ditawarin gaji yang gede dari suatu perusahaan. Ya. Sebenarnya nggak ada bukti bahwa dia tuh perusahaan judol. Oke, menarik. Perusahaan yang duitnya tuh dari judol, nggak ada buktinya. Tapi itu rahasia umum di masyarakat. Tapi nggak ada buktinya tuh, money laundry tapi nggak ada buktinya. Terus kita ditawarin tuh gaji mau gak kerja di sini bla bla. Itu kalau kita terima dosa gak tuh? Iya. Oh kalau dosa agak susah jawab. Ustadz ya dong. Oke, gue tahu sih arahnya kemana. Ya. Mereka ini nggak kosong, mereka ini nggak kosong. Mereka mengerikan aja. Mereka mengerikan. Atau Bang Ferry mau ikutan juga karena emang kosong kedok aja Ferry. Iya. Gue tadi arah pertanyaannya perusahaan nggak terlihat judol, tapi kita sama-sama tahu itu judol. Iya, itu kan mengarah ke satu ini. Tapi pertanyaannya aku dapat inti pertanyaannya. Ngerti gak? Ngerti. Kalau gue sih nggak akan gue terima. Ada bukti dia. kan manusia bisa berubah-berubah. Ya mungkin. BU kalau BU. Enggak yang paling anjing dari pertanyaan dia maksa Ferry bilang terima. Lu kalau mau terima aja. Tapi nggak salah juga. Dengar ini. Nggak salah juga. Kita nggak pernah tahu. Manusia kan berubah-ubah. Hari ini jago, besoknya enggak. Hari ini baik, besoknya jahat. Tapi kan untuk hari ini ya nggak akan terima. Tapi Kakak ada kenal artis yang money laundry nggak? Kenapa? Gue paling aman nyebutnya gue sendiri. Tapi menarik, kenapa kira-kira Maiden bertanya itu kenapa? Kenapa nggak laundry di aku? Jangan dong, bukan itu konsepnya Maiden. Mereka tuh ngeliat money laundry itu reward gitu ya? Reward. Gua kira karena tadi kalau kamu jawab karena aku itu kan nggak boleh, bagus tuh nilainya. Tapi kalau kenapa nggak diakui ya Maiden aja, itu mah Maiden aja. Mungkin nanti bakal ada yang nge-reach. Nanti gue tiba-tiba punya Alphard nih. Oke, kalau gitu kita akan kasih challenge ke Ferry Irwandi. Kita akan ke segmen selanjutnya. Kita akan kasih challenge ke Ferry Irwandi untuk mengomentari berita-berita viral. Jadi terima nggak Bang yang tadi? Ya enggak. Oke, masih nanya itu. Oke, ini dia. Yang pertama, Gunawan Setbor TikTok diangkat jadi duta anti judi online. Setbor? Yang gini-gini, tang. Oke, sebelum Ferry jawab, kalian ngerti konteks ceritanya nggak? Enggak. Gunawan? Kalian tahu nggak ada seorang TikToker namanya Gunawan Setbor? Dia itu ada di daerah di Sukabumi. Dia adalah TikToker dari Sukabumi. Dia joget-joget begitu dan dia sempat ditangkap polisi karena dianggap mempromosikan judi online. Padahal yang gue kurang tahu juga kasusnya, tapi yang terjadi sebenarnya adalah gift kayak Enggak cuma gift. Jadi gift. ada beberapa video tuh yang nunjukin kalau emang dia tuh ngomong nge-endorse emang keluarin, tapi dia kan konteksnya masyarakat kelas menengah ke bawah ya, nggak well educated, nggak ngerti, dapat duit banyak segala macam. Terus dibebasin nggak? Ya, Sakira sudah dibebaskan dan dikajian. Terus joget lagi nggak? Kalau feelingku ya Kates, joget tapi agak takut-takut sekarang. Jadi agak parno dia. Jangan kalau apa tuh? Tapi menurut Ferry tentang fenomena menjadi duta ini, lo ada tanggapan? Sebenarnya layernya itu kan banyak ya. Pertama, gue nggak suka lah duta-dutaan tuh nggak suka lah. Ngapain? Jangan nggak usah. Abang emang jadi duta apa? Nggak ada. Aku mau duta laundry. Belum, udah move on, kita udah move on. Kalau duta-dutaan itu kayaknya nggak esensial dan udah nggak relevan lagi. Cuman gue setuju, misalnya kayak si Setbor ini, dia udah kena efek jerahnya nih, dia udah ditangkap dan akhirnya dibebasin lagi. Karena ya harusnya berlaku adil lah, satu tangkap semua. Kalau nggak ya diedukasi semua dan diawasin, jangan sampai dia ngelakuin itu lagi gitu loh. And the end of the day kan ya kita harus tahu sosial itu ada kelasnya, ada konstruksinya yang terbentuk gitu, nggak antara Vior, Kates, Maiden, Coki, terus dibandingin dengan Setbor atau dibandingin orang yang nggak pernah sekolah SD SMP, itu sulit kita ngasih treatment yang sama karena kan pemahaman mereka kurang, ininya kurang. Jadi itu udah langkah yang tepat, minus dutanya.
Kayaknya nggak perlu dijadiin duta. Cie bijak. Stoik dia, stoik. Oke, berita selanjutnya. Next. Wapres kita, Mas Gibran, itu buka layanan lapor Mas Wapres. Oh jangan juga lapor sana. Beda. Ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi misalnya Fior, Medan atau Kates sebagai warga negara melihat ada yang mungkin kurang pas, entah itu dari birokrasi pemerintah atau apa, bisa langsung lapor personally ke Mas Gibran. Lapor Mas. Nggak lewat polisi lagi. Nah, itu Jadi jawaban kalau yang menarik. Itu jawaban yang menarik nih. Itu jawaban yang menarik. Jadi tanggapan lo gimana? Karena gini, lapor dia kan wakil presiden ya. Seharusnya udah kebijakannya itu udah helikopter view gitu, udah makro gitu. Kalau dia masih wali kota ini good. Kalau enggak, kasihan nanti yang substansial itu siapa yang ngurusin kalau Mas Gibran yang ngurusin kayak gitu. Oh, berarti itu bukan tindakan yang bagus. Bang Ferry ini langsung to the point lah, jangan agak sulit ya. Agak sulit. Iya enggak. Ini bagus tapi ngomong enggak bagus. Bagus. Gitu loh. ini bagus tapi nggak tepat sasaran. Oh, ya tinggal bilang ini tidak tepat. Karena Nggak tepat. Nah, betul. Betul, karena nggak semua kalau dibilang bagus tapi tidak tepat. Iya, banyak hal yang kayak gitu kan. Iya. Berarti kalau misalnya sama DPR temennya ada yang korupsi bisa ngelapor ke situ ya? Nah, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga karena bukan tusinya. Harusnya kalau sistemnya benar, strukturnya benar, nggak sampai level wapres yang terima kayak gitu. Jadi sebenarnya mending energinya untuk benerin sistemnya aja deh. Gitu. Belum lagi banyak yang iseng-iseng kayak Misal lapor Mas Wapres kok bajunya nggak cocok ya hari ini warna biru. Ya benar. Belum lagi yang iseng-iseng. Benar. Berita selanjutnya. Raffi Ahmad dapat gelar honoris causa. Apa itu? Oke, tapi mungkin ini juga edukasi buat teman-teman. Tahu nggak honoris causa itu apa? Nggak tahu. Silakan Ferdi. Doktor kehormatan. Jadi kamu misalnya kamu nggak perlu jadi kuliah sampai S3 nih, tapi kamu dianggap punya kontribusi besar bagi masyarakat. Kamu bakal dikasih gelar doktor kehormatan dari satu universitas. Nggak perlu Profesor. Kok bisa? Dokter dan profesor itu itu akademis, gelar akademis terus. Nah, bisa karena dianggap punya peranan gede untuk publik. Misalnya kayak Ibu Megawati itu honoris causa aja banyak karena dia presiden walaupun tamatan SMA waktu. Tapi Bu Megawati berarti nggak kuliah? Enggak, karena kejadian politik waktu itu, iklim politik kayak gitu, itu emang membuat keadaan tidak mudah buat beliau untuk kuliah. Dia nggak kuliah tapi dia dapat gelar. Dari karena dia presiden, dianggap punya sumbangsi. Ini lagi main aman ya? Enggak, tapi ya harus. Iya harus. Berarti kalau jadi presiden otomatis dapat gelar itu? Tergantung. Kalau memang dia itu kan ditawarin, pada akhirnya kan dia mau menerima atau tidak pada Kalau misalnya kamu punya perusahaan, universitas, kayaknya Medan kontribusinya besar nih. Kita kasih gelar dong gitu. Atau Kates kayaknya besar nih, Fir kayaknya besar, kasih gelar dong. Kalau kita besar gelarnya di YouTube nih, misal dapat gelar itu gak ya? Nah, ini Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Apa copot loh sepatunya ngomong Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad. Tapi kita bisa dapet loh. Raffi. Tapi misalnya aku mau nanya, kalau kalian kalau boleh tahu, Fior pendidikan terakhir? Kuliah. SM. Sarjana? Ekonomi. Itu SE. SM itu talent pool Korea. Makanya gue SE. Aku awalnya SE, cuman pas aku udah mau lulus diganti SM. Oh ya. Sama kampusnya. Soalnya aku kan Nggak lulus finance ya? and banking. Hah? Nggak lulus. Itu SM-nya apa? M-nya apa? Manajemen. Kamu finance and banking. Yes. Oh sekarang tuh udah ada namanya SM Ya mungkin. ya. Kita nggak tahu juga. Karena Kita kalau nggak tahu. dulu namanya ekonomi, akuntansi, ilmu ekonomi, manajemen. Iya. Karena itu pasti SE. Kak Ferry tuh di ekonomi backgroundnya. Oke. Kalau Medan, sekarang Kates SM aja ya? terakhir aja. Iya diganti. SMA. Iya. Oke. Kita mau kuliah berdua. Oh ya kalian mau kuliah di mana? Maunya kuliah gratis. Kuliah, tolong kasih kita gratis kuliah, please. Fun fact ya, fun fact. S2 aku tuh dibiayain endorse. Ayo endorse kita kuliah. Berarti bisa. Nah, kita sangat bisa. Jadi Iya, waktu ada temanku kuliahnya gratis. Jalur influencer. Iya. Kamu mau ambil jurusan apa kalau aku boleh tahu? Apa? Aku cocoknya apa, Bang? Coba tanya sama Ferry. Bang, Coba Ferry. Bang, cocoknya, Bang.
Dan tujuan kalian sekolah apa? Dia memenuhi syarat kehidupan. Oke, let's go. Bagus. Kalau kata apa? Misal yang belum dipelajari bisa belajar, kayak misal yang dasar-dasar yang harus Yang paling tahu. penting ya. Oke, cocoknya manajemen deh kalau kayak gitu. Nggak Kalau mau. Karena maksudnya apa? Manajemen apa dulu? Oh, ya manajemen apa dulu? Iya. Oke, tapi menurutku manajemen oke karena kan itu bisa bikin kamu punya konsep untuk memanage segala karena sesuatu. kan kalian bakal punya banyak uang. Aku manajemen juga. Iya, karena ketika kalian punya banyak uang, kalian tahu gunain uang kalian dengan tepat kayak gimana. Or untuk menunjang karir kalian, misalnya komunikasi. Itu sesuai. Kalian kan influencer nih, bikin konten. Bang, aku manajemen. Manajemen. Aku S1 aku ekonomi. Wih, pinter nih. Terus S2-nya manajemen, magister manajemen sama MBA. S3? Hah? Married by accident? Bukan, MBA. Enggak semua MBA. Tapi MBA jelasin itu sekarang apa MBA itu. Bisnis internasional bukan? Iya, ya itu gelar di luar negeri lah. MBA. Luar Untuk negeri. bisnis segala macam. Ya. Jadi master aku 2. Kalau misal Bang Ferry nge-live lagi, Nah, terus aku mau nyawer Bang Ferry tapi pura-pura pakai nama judi slot, pura-pura. Gimana, Bang? Kan kamu udah bocorin di sini. Iya, pura-pura. Mau nah, nggak? jadi aku punya kesempatan nih kalau judi slot nyawer. Itu kates. Misalnya ada yang bisa kamu pelajari dari Ferry Irwandi, kalau Fior apa? Aku pelajari Berani. berani mencerdaskan masyarakat yang suka ketipu. Lucu banget. Berani menjelaskan masyarakat yang suka ketipu. Entah itu ketipu ekonomi atau yang lain-lain ya. Bagus. Kalau KTS? Aku mau nanya. Boleh. Kan Bang Ferry kan keren, bijak dan lain-lain. Tapi kan namanya juga manusia kan bisa berubah-berubah. Seumpama tapi amit-amit nanti Abang Ferry ngejilat ludah sendiri, Bang Ferry ngapain? Udah sering. Hah? Udah sering. Abang Ferry ngapain? Gini, karena manusia itu kan satu-satunya tidak berubah dari manusia adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita jangan pernah mikir kalau mengkoreksi apa yang kita lakukan dan melakukan kontradiksi dari sebelumnya adalah hal yang keliru. Itu lumrah terjadi. Artinya kita berproses dan belajar, Kates. Terus Jadi Bang Ferry gimana ngomongnya? Misalnya netizen bilang, "Wuh!" gitu, terus Bang Ferry ngapain? Gitu. Ya sudah, maaf. Bagus, tepuk tangan lu, bagus. Pior. Terus, ayo. Kamu kan sebentar lagi juga akan menikah. Aku punya. Oke. Himbauan untuk masyarakat. Oh, himbauan untuk masyarakat. Ya, ayo. Tiba-tiba Himbauan untuk masyarakat, ya kan? Ya. Minum kopi lokal. Oh, bagus. Makan roti rakyat. Oh iya bagus. Itu roti aku. Rotinya Bang Coki, roti lokal. Oh. Kesan-kesan Ferry Irwandi sama bocah-bocah kosong. Iya. Mungkin atau ada tips atau ada wejangan sebelum kita closing, silakan. Jadi pertama kan Medan ini ada kedekatan geografis lah ya, asal. Jadi Jambi. Oke dong. Jambi. Kita tuh senang karena orang Jambi itu dikit yang bisa make it di Jakarta juga dikit. Dan kayak Fior tadi, orang banyak yang taunya Sulawesi, Kalimantan, padahal Jambi nggak terkenal. Jambi nggak terkenal. Jadi makasih buat Medan yang udah membawa nama. Ayo pelukan. Kita dulu pernah ke Kebun Jeruk. Anjing. Gak ada. Woyonya Kebun Jeruk lagi, brengsek. Kalau ke Kates? Oke, Kates ini kan salah satu ikon e-girl ya di Indonesia dan what's yang terbaik lah gitu. Dan sampai sekarang pun dari awal muncul internet sampai sekarang nggak ada berubah personanya sama sekali. Jadi tetap Kates stay true. Gitu. Nice. Awet muda. Semoga tetap Muda, emang sama terus digampangkan jodoh temen lagi di kantor sama Korigor atau udah pacaran sih? Enggak lagi pacaran atau dekat sama Korigor? Enggak. Dia lagi sibuk kuliner di Cina. Oh. Iya. Oke sih, seru sih. Isi Jadi story-nya jalan-jalan seru banget. kayak banyak juga hal bermanfaat yang didapat. Apalagi kalian tahu kan banyak market kalian tuh dari anak-anak gitu kan. Ya, look up ke kalian ibu-ibu. Jadi ya tanggung jawabnya lebih besar daripada gue sama Coki nih. Betul. Karena ini apa? ya itu tadi karena sangat penting banget buat mereka sadar ini market kalian tuh kan kalian harus tahu nih beberapa anak yang mulai remaja atau remaja mulai dewasa itu melihat kalian, melihat ini kalian. Jadi kalau mereka nonton
kita mereka ikut bodoh, kita salah gak ya? Enggak. Pertanyaan Enggak lah, filosofis. justru malah mereka merasa pinter ngelihat kita bodoh. Kita merasa lebih pintar dari kita. Iya, merasa happy. Jadi karena lebih kalian pintar. ngebangun self esteemnya mereka tuh. Iya, itu kita wajah tahu menyemangati gitu. kalian. Itu udah pahala dengan kesendirian, udah pahala tersendiri. Kalau untuk Fior ini Untuk Fior yang udah mau nikah, yang paling mature mungkin ya, paling ini. Iya, enggak. Kalau dari sisi Iya sih, paling dewasa dia. Ya aku paling tua di sini. mungkin hidup tidak akan lagi sama ya, Iya. mungkin keadaan juga tidak akan lagi sama. Sudah Apapun yang terjadi sebelum-sebelumnya, semoga ya tidak makin banyak menambah kerja tim produksi untuk edit hal. Kalau gitu ya lah, percaya pinter semua kok. pinter semua. Itu ya. Ini nanti kita quote aja ya. Ini BBK aslinya pinter semua, by Ferry Urani, kita pajang nanti. Sampai ketemu lagi. Ramal kita. Gak ada yang ada yang nggak masuk. Sampai ketemu lagi di BBK selanjutnya. Nice. Gua nggak bisa joget saat Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kety, ada Medan, juga Pia, semua kosong. Masa gitu, Bang?